perilaku sekumpulan dari sikap. Bisa kasih contoh konkretnya nggak Mbak seperti ini? Nah, udah nggak ada yang muncul lagi. Udah, Mas Kartini? Oke, jadi mungkin deh kalau Mas Rano bener itu ya. Jadi kalau sikap itu kayak gini loh. Misalnya sikap, saya suka sama restoran itu sikap. Oh, saya punya pandangan yang bagus tentang restoran itu, atau saya nggak suka. Terus karena saya nggak suka, jadi sikap itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Ketika kita suka, kita pasti datang ke tempat itu misalnya. Ketika kita nggak suka, kita nggak datang ke tempat itu. Nah itu, jadi bedanya kayak sikap itu bisa menentukan apa yang akan kita lakukan. Jadi sikap itu bisa menentukan perilaku kita. Jadi kalau di sini kan bisa dilihatin menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Jadi keterlibatan psikologis kita kayak tadi, suka atau nggak suka atau apa misalnya yang lain, pokoknya jadi dari itu namanya sikap. Sedangkan perilaku itu ya bisa kita kalau misalnya kita suka, bisa kita tunjukkan dengan kita datang ke situ, kita membeli produk dari perusahaan jasa itu. Jadi attitude itu bisa dikatakan juga kayak Mbak Suwarti ini kumpulan attitude perilaku itu kumpulan dari sikap. Nah, jadi sikap mempengaruhi perilaku kita. Paham ya? Jadi beda ya Mbak Silvi. Terus kalau pendekatan terintegrasi mengkombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas pelanggan. Jadi mengombinasikan antara sikap dan perilaku. Nah, kalau prinsip dalam loyalitas konsumen, kemitraan didasarkan kepada etika dan integritas tertinggi. Terus nilai iya nggak apa-apa Mbak. Terus nilai tambah dalam hubungan kemitraan customer supplier sama mutual trust. Trust itu kan kepercayaan, percaya. Terus mutual itu berarti saling percaya. Jadi keyakinan mendalam akan potensi dan kredibilitas perusahaan. Jadi ketika konsumen tuh percaya sama kita, dia bisa dibilang juga konsumen yang loyal. Jadi sama-sama saling percaya itu. Percaya konsumen itu mau datang ke tempat kita, si konsumen juga percaya bahwa perusahaan itu punya kredibilitas yang bagus, maksudnya bisa melayani pelanggan dengan bagus gitu. Terus habis gitu nih, policy yang transparan dengan men-sharing teknologi, strategi, dan data.
Policy itu aturan ya, bukan polisi. Kalau polisi, policeman itu pakai IE, kalau policy ini aturan. Terus kerjasama yang mutual antara perusahaan, supplier, dan konsumen dalam menghasilkan kualitas yang diharapkan. Nah, caranya seperti apa kalau kerjasama? Ya saling terbuka. Saya maunya seperti ini kalau dari sisi konsumen. Oke, perusahaan misalnya bisa tanya ke konsumen atau supplier, kurangnya dari kami apa, terus kira-kira apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Nah, saling terbuka. Jadi sehingga kalau sudah saling kerjasama dan terbuka, otomatis bisa menghasilkan kualitas yang maksimal. Terus tanggap terhadap antusiasme konsumen tentang apa yang dianggap penting. Nah, ini penting banget kan. Pokoknya intinya perusahaan itu harus tanggap dalam menangani keinginan pelanggan. Terus memfokuskan diri terhadap hal kecil yang memberi kepuasan konsumen. Kedekatan perusahaan dengan konsumen, memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada konsumen, mengantisipasi kebutuhan dan harapan konsumen di masa datang, ya kan. Pokoknya intinya adalah kita harus mendengarkan apa yang diinginkan konsumen. Jadi harus terbuka. Jadi kita bisa evaluasi apakah kinerja kita sudah baik atau belum, sudah sesuai dengan yang diinginkan pelanggan atau belum. Jangan sampai jalan sendiri tanpa keinginan konsumen. Nah, 5 dimensi perilaku konsumen. Kesetiaan kepada perusahaan atau loyalty, keinginan untuk mengganti atau beralih produk, switch on, switch off, itu mengganti kan. Terus kemampuan untuk membayar lebih harga produk, pay more, atau kalau misalnya ini ingat yang di modul 9 premium price, ketika pelanggan sudah percaya sama kita bisa memberikan harga yang lebih tinggi dari pesaing ya kan, karena si konsumen mau atau berani membayar harga yang lebih tinggi kepada kita karena mereka percaya ke kita, ya kan. Terus habis itu respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah, sama respon lingkungan internal kepada penyelesaian masalah. Jadi ini 5 dimensi perilaku konsumen, ada loyalty, switch, pay more, external response, sama internal response. Tiga tindakan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan, frequent buyer program, terus pembentukan customer club, sama database marketing. Nah, ini ada yang kira-kira tahu frequent buyer program? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu contohnya frequent buyer program itu seperti apa contohnya? Ini bisa kasih contoh nggak? Kalau pembentukan customer club kan sudah jelas, kita bikin kayak kalau di Alfamart kartu member, atau bikin klub apa khusus buat pelanggan. Nah, kalau frequent buyer program seperti apa? Ada yang tahu contohnya frequent buyer program? Halo.